Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Martiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian bidang-bidang filsafat. Nah, yang pertama ada pengertian ontologi. Pengertian ontologi yaitu ontologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu atau ontos yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu. Sehingga ontologi adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada, atau secara hakikat adalah ilmu yang membahas sesuatu yang ada baik berbentuk jasmani, rohani, dan abstrak. Itu menurut Bahtiar tahun 2009. Nah, ontologi sendiri bertujuan memberikan klarifikasi, definisi, menjelaskan semua unsur yang memuat suatu kebenaran, semua jenis entitas atau suatu objek atau sesuatu yang ada dan keberadaannya dapat dibedakan terhadap objek lain. Nah, aspek ontologi adalah kategori objek telaah yang bersifat ada, meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Dalam pandangan kuantitatif, realitas ditunjukkan sebagai kuantitas atau jumlah, sedangkan pendidikan kuantitatif atau deskripsi ditunjukkan sebagai aliran-aliran materialisme, idealisme, dan naturalisme. Nah, aspek pengupayaan ontologi dimurnikan secara metode ilmiah, sistematis atau teratur, koheren atau selaras, rasional atau sesuai logika, komprehensif atau multidimensional, radikal atau menyeluruh sampai ke akar, universal atau umum. Kemudian ada fungsi dan manfaat ontologi, yaitu ada refleksi secara kritis suatu objek yang sedang diamati. Kemudian yang kedua, membantu menyelesaikan masalah relasi. Yang ketiga, dapat mengeksplorasi secara mendalam definisi terhadap suatu permasalahan. Kemudian ada aliran-aliran yang terdapat dalam ontologi. Yang pertama ada monoisme. Monoisme yaitu paham atau aliran yang menganggap hakikat atau asal dari sebuah kenyataan berasal dari satu sumber pokok yang dominan. Kemudian dualisme. Dualisme yaitu aliran yang menganggap hakikat itu terdiri dari dua macam hakikat, yakni hakikat materi dan rohani. Kemudian ada pluralisme. Pluralisme yaitu aliran yang menganggap segala macam bentuk merupakan kenyataan dan semuanya adalah nyata. Kemudian ada idealisme. Idealisme yaitu paham yang menganggap bahwa di balik realitas fisik ada sesuatu yang tidak tampak atau terlihat. Kemudian ada agnostitisme. Agnostitisme yaitu paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada berupa materi maupun rohani, aliran yang timbul karena seseorang belum mampu menerangkan secara konkret. Dan yang terakhir ada metafisika. Metafisika yaitu cabang ilmu atau aliran yang membahas suatu permasalahan atau objek yang ada. Metafisika juga menjelaskan sesuatu yang ada tapi tidak berada. Kemudian ada contoh penerapan ontologi dalam matematika. Dalam memandang pendidikan sebagai objek atau permasalahan ditelaah atau didefinisikan secara hakikat. Pendidikan matematika sendiri sejarahnya ditujukan untuk melatih kemampuan nalar siswa. Nah, di dalam pembelajaran matematika itu pada hakikatnya mempelajari fakta-fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika. Dengan memahami hakikat atau konsep dasar dapat dijadikan fondasi untuk berpikir. Nah, contohnya yaitu bangun segitiga yang memiliki tiga sisi yang kemudian menemukan prinsip-prinsip segitiga dengan sudut dalam 180 derajat, konsep teorema Pythagoras, dan dapat mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti bentuk contoh benda sekitar yang memuat konsep segitiga.
Kemudian ada epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme sendiri berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara istilah, epistemologi adalah ilmu filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi-asumsi, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh ilmu menjadi penentu penting dalam menentukan model filsafat. Nah, dengan demikian, definisi epistemologi adalah cabang dari suatu ilmu filsafat yang mengkaji dan membahas mengenai batasan-batasan, tolak ukur, dan validitas pengetahuan manusia. Kemudian ada cakupan epistemologi. Nah, cakupan epistemologi itu ada dua, yaitu pokok bahasan dan sudut pembahasan. Nah, pokok bahasan itu dari epistemologi membahas secara umum atau khusus penginderaan dengan mempertanyakan dari mana sumber pengetahuan tersebut. Terus mempertanyakan apa ciri khas atau unsur dari pengetahuan. Terus mempertanyakan adakah dunia yang realitas di luar akal. Dan yang terakhir yaitu apakah pengertian tersebut benar. Itu pokok bahasan. Terus yang sudut pembahasan. Nah, sudut pembahasan sendiri adalah filsafat ilmu sebagai landasan atau tindakan manusia. Sudut pembahasan itu pemikiran pengetahuan. Nah, yang dikaitkan epistemologi memiliki fungsi dalam filsafat ilmu sebagai landasan atau tindakan manusia dalam kesehariannya, dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan kebenaran atas suatu kejadian. Dengan berpikirnya manusia, maka akan melahirkan pengetahuan teori atau pendapat yang baru menjadi ilmu dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan sebelumnya. Nah, contoh pemikiran epistemologi dalam matematika mengenai munculnya postulat-postulat atau pendapat yang diutarakan oleh Euclid yang dahulunya digunakan dalam geometri untuk mengukur tanah di pinggiran sungai Babilonia. Dan pada akhirnya muncul postulat berupa titik sebagai elemen dasar yang tidak memiliki luas dan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan di dalam konsep-konsep geometri yang sampai sekarang kita gunakan. Nah, epistemologi didapatkan dari pemikiran sesuai dengan metode ilmiah, ada empirisme, realisme, dan kritisme. Nah, empirisme yaitu pengetahuan didasarkan pada pengalaman. Misalnya, ketika siswa ditugaskan mengamati secara empiris, mereka dapat menemukan konsep-konsep dasar pengetahuan. Terus ada realisme. Realisme, paham yang menyatakan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman lewat indera dan adalah nyata. Misalnya, untuk menemukan definisi volume, siswa diajak untuk menyusun kepingan uang koin yang nantinya dapat membentuk sebuah bangun ruang yang memiliki volume. Dan yang terakhir yaitu ada kritisme, adalah pengamatan yang mempertentangkan sikap atau pemikiran rasionalisme dan empirisme. Kemudian ada aksiologi. Pengertian aksiologi yaitu aksiologi berasal dari kata aksios yang dalam bahasa Yunani berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manfaat yang diperoleh dari ilmu pengetahuan, menyelidiki hakikat nilai, baik nilai etika dan estetika. Kemudian ada pemikiran dalam aksiologi. Pemikiran dalam aksiologi ada 3, yaitu etika, logika, dan estetika. Nah, etika adalah ilmu yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai patokan atau standar penilaian moral atau perilaku seseorang mengenai penerapan berupa benar atau salah, baik atau buruk, dan tanggung jawab. Ada logika yaitu paham yang mengusahakan pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika sebagai hasil kecakapan berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Dan yang terakhir ada estetika, yaitu sebuah pemikiran mengenai keindahan, bagaimana seseorang dapat merasakannya, dan lebih menitik beratkan perasaan seseorang bersifat subjektif.
Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.